tanah pintu kapi, anjir langit pintu kapi, biro kami riloya lembana, biro kami rita melinomi. Danau Lindu, sebuah danau yang berada di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan berada hampir di tengah zona kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Danau Lindu merupakan danau terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Tengah setelah Danau Poso, dan terbesar ke-8 di Pulau Sulawesi. Jarak tempuh untuk menuju Danau Lindu dari kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, sejauh 60 km, ditempuh dengan kendaraan roda 4 ke lokasi transit di Desa Sadaunta. Kemudian dilanjutkan menggunakan kendaraan roda 2 sejauh kurang lebih 17 km. Danau Lindu merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan gerbang Taman Nasional Lore Lindu, di mana Danau Lindu terdapat di dalamnya. Dan saya akan menggunakan ojek karena satu-satunya akses untuk menuju ke Danau Lindu hanya bisa dilewati dengan menggunakan kendaraan roda 2. Dan jarak yang akan saya tempuh selama 1 jam itu kurang lebih 17 km. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi dan lebih dekat lagi bagaimana keindahan objek wisata Danau Lindu, ikuti saya dalam Indonesiaku Persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Selain hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2, jalan menuju kawasan wisata Danau Lindu juga cukup ekstrim, melintasi kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu. Beberapa kali, ojek bahkan harus menurunkan penumpangnya akibat jalan yang tidak memungkinkan jika dilewati dengan berboncengan. Ketinggian dalam perjalanan menuju Danau Lindu berkisar antara 200 hingga 2.610 meter di atas permukaan laut. Setelah menempuh kurang lebih 30 menit, sampailah di pertengahan perjalanan, tepatnya persis di puncak ketinggian. Kita istirahat dulu ya, Pak ya? Oke. Ya, pemirsa, sudah setengah perjalanan yang saya lewati, kurang lebih 30 menit. Masih ada 30 menit lagi untuk bisa tiba di objek wisata Danau Lindu. Dan kita akan berhenti dulu sejenak di sini. Di sini merupakan tempat peristirahatan di mana para wisatawan ataupun juga ojek-ojek ini istirahat dulu di sini, baik yang akan menuju ke Danau Lindu maupun juga akan balik menuju ke Kota Palu dari Danau Lindu. Beristirahat dulu di tempat ini untuk narik nafas sejenak dan juga mendinginkan mesin yang digunakan. Masih di Indonesiaku Persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Setelah lelah sedikit berkurang, perjalanan kembali dilanjutkan. Perjalanan kali ini tinggal menuruni gunung, namun tidak kalah ekstrim dengan perjalanan saat mendaki. Bahkan beberapa sepeda motor harus berhenti
dan didorong karena jalan berlumpur. Desa pertama yang dijumpai setelah sampai di Kecamatan Lindu adalah Desa Puro'o, di mana Kecamatan Lindu di dalamnya terdapat 4 desa, yakni Puro'o, Langko, Tomado, dan Anca. Keempat desa tersebut berada di tepi Danau Lindu. Namun, sebagai tempat pusat wisata, Danau Lindu berada di Desa Tomado. Oke. Nah pemirsa, kita sudah memasuki Desa Puro'o. Ini merupakan desa pertama yang kita temui setelah kita melewati perjalanan yang cukup lama, hampir 1 jam. Dan untuk menuju ke Danau Lindu masih dibutuhkan kurang lebih 5-10 menit lagi. Pak, lanjut Pak. Lelahnya perjalanan menuju Danau Lindu langsung terbayar saat sampai di Danau Lindu, menyaksikan indahnya pemandangan pegunungan serta pulau di danau ini. Selain itu, pemandangan kesibukan di dermaga pelabuhan transportasi danau menambah keindahan dan keunikan Danau Lindu. Di objek wisata alam Danau Lindu juga terdapat wisata ziarah, yakni Makam Maradindo yang berada di Pulau Bola. Untuk mencapai pulau tersebut, diperlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit dari dermaga di Desa Tomado dengan menggunakan motor lindu atau perahu. Perjalanan dengan motor lindu atau perahu menuju Makam Maradindo tidak kalah ekstrim dengan perjalanan naik ojek menuju Danau Lindu. Perahu yang semestinya bermuatan 5 orang harus memuat 9 orang menembus ombak danau di sore hari. Perahu atau motor lindu yang selalu digunakan warga Lindu tidak menggunakan sayap penyeimbang atau dalam bahasa setempat disebut sema-sema. Sehingga bagi warga yang tidak terbiasa cukup merasa takut perahu akan terbalik. Air di Danau Lindu cukup tenang saat pagi hari. Namun, saat sore hari, permukaan danau akan berombak karena tiupan angin. Selain itu, arus bawah Danau Lindu cukup deras. Ya pemirsa, Danau Lindu merupakan danau tektonik. Berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dengan luas kurang lebih 3.488 hektar dengan kedalaman 90 meter. Nah, Danau Lindu ini merupakan salah satu bagian dari kawasan Taman Nasional Lore-Lindu, di mana di tahun 1977, Taman Nasional Lore-Lindu ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu cagar biosfer di dunia. Pada suatu zaman dalam skala waktu geologi yang berlangsung jutaan tahun silam, terjadi gerakan tektonik yang membentuk lembah-lembah besar di kawasan Lore-Lindu sebagai lembah Napu, Besoa, Palolo, dan Lindu.
Pada awalnya, lembah-lembah ini adalah danau-danau besar. Kemudian sebagian tertutup sedimen dan membentuk lembah-lembah yang subur. Hanya Danau Lindu saja yang hingga saat ini masih berupa danau. Karena itulah, Danau Lindu juga merupakan salah satu danau purba di Sulawesi Tengah. Sejumlah benda-benda purbakala, termasuk makam Raja Maradindo, semakin memperkuat bahwa di wilayah ini sudah terjadi peradaban sejak ribuan tahun silam. Maradindo adalah seorang raja di wilayah ini yang cukup berwibawa dan disegani masyarakatnya. Selama hidupnya, Raja Maradindo turut memerangi penjajah di wilayahnya. Saat ini, makam Raja Maradindo terdaftar sebagai situs benda-benda purbakala, selain beberapa situs sejarah yang ada di sekitar Danau Lindu. Ya pemirsa, akhirnya saya tiba juga di Pulau Bola yang berada di Danau Lindu. Setelah tadi melakukan perjalanan kurang lebih 15 menit mengarungi Danau Lindu. Nah saat ini sudah ada Opa Guncirante. Opa Guncirante, apa kabar? Kabar baik. Baik. Nah Opa, ini kan kita sudah berada di depan makam yang berada di Pulau Bola ini. Iya. Ini sebenarnya makam siapa? Mardindo. Mardindo. Iya, Mardindo. Mardindo. Iya. Sudah lama makam ini ada di Pulau Sudah lama. Bola. Sebelum saya dilahirkan. Sudah ada memang di sini. Iya, iya. Dan berarti cuma satu-satunya makam yang ada di Pulau Bola ini. Iya. Ya. Kalau boleh mungkin diceritakan sedikit sejarah ataupun cerita tentang makam ini. Saya punya orang tua bilang, Iya. dia ini sebagai raja. Oh, Untuk sebagai konon pejuang. dulu raja atau pejuang. Iya, Ya, pejuang. kemudian Dari sesudah itu, serta dia sudah pikirkan, dia sudah menjalani mulai dari Donggala, Teraja, Bone, Poso, Bada, semua dia sudah kunjungi Napu. Itu sampai dia sudah tetap mau kembali di sini, lantas dia sudah mengetahui saya ini sudah payah. Habis orang-orang yang saya ketemukan. Terpaksa saya ini bagaimana saya punya akibat nanti barangkali saya sudah mau mati. Oh ya. Jadi intinya makam ini konon ini merupakan pejuang ataupun juga raja dahulu kala. Iya. Seperti itu. Ini di dalam saya lihat tadi ada petinya itu dari kayu begitu, itu ada seperti berlapis-lapis gitu Pak. Iya, memang 2 lapis. Ada yang peti digambarkan itu ada tanduk kerbau. Iya. Tanduk kerbau itu 1 lapis. Habis itu ada dia punya peti, ada lagi peti yang kecil di bawah sekali, itu dalam peti besar ini. Oh. Jadi sudah Disitulah Disitulah jenazahnya berada di dalamnya. Iya, di situ dia punya jenazah. Baik, kemudian saya lihat tadi ada beberapa semacam ornamen ataupun juga yang sempat dipasang atau dipajang di dinding-dindingnya, ada semacam tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Iya, itu
Apa simbolnya itu, Opa? Itu simbolnya pada waktu dia sudah membuat pesta. Pestanya itu memang kita sudah potong kerbau. Opa, kalau begitu kita lanjutkan lagi nih perjalanan kita untuk kembali ke daratan, masih di Pulau Lindu ini ya, Opa. Terima kasih, Opa. Selain situs makam Raja Maradindo di Pulau Bola, sejumlah situs lainnya berupa lumpang dan lesung batu juga terdapat di sekitar Danau Lindu ini. Bahkan ada sebuah situs lumpang batu yang berada di dalam perairan Danau Lindu. Danau Lindu ini punya beberapa potensi situs cagar budaya. Salah satunya sudah kita perhatikan tadi, yaitu makam Maradindo. Kemudian yang lainnya ada berupa lumpang batu, serta beberapa tinggalan yang megalit lainnya. Kita hitung saja ketika ada informasi tahun 1905 itu sampai tahun sekarang, itu berada sudah kurang lebih pada 100 tahun. Oleh sebab itu maka pemerintah berkewajiban untuk memelihara situs ini dan melestarikannya untuk kepentingan pendidikan, wisata, dan hiburan. Bagi pengunjung yang hendak bermalam di objek wisata Danau Lindu, bisa menyewa cottage yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sigi sebagai sarana penunjang objek wisata ini. Pemandangan sore hari di tepi danau sangat indah. Pengunjung bisa menyaksikan indahnya matahari terbenam. Pancaran cahaya kuning keemasan, serta hilir mudiknya perahu nelayan dan petani semakin menambah keindahan dan eksotika Danau Lindu di sore hari. Keesokan harinya, perjalanan menelusuri keindahan Danau Lindu dilanjutkan untuk menuju muara Danau Lindu. Dengan menggunakan motor Lindu dari dermaga di Desa Tomado, perjalanan menuju muara bisa ditempuh selama kurang lebih 30 menit. Dan jika hendak menuju ke muara, disarankan saat pagi hari, karena di saat pagi hari suasana danau cukup bersahabat, sehingga bisa menikmati perjalanan dengan tenang dan santai. Untuk menuju muara Danau Lindu, perahu atau motor Lindu hanya bisa sampai di tepi muara karena arus air yang semakin deras. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, melewati hutan dengan medan mendaki dan menurun yang cukup terjal. Hutan yang dilalui terbilang cukup lebat dan terjaga dengan baik karena masuk dalam zona kawasan Taman Nasional Lorelindu yang telah dinyatakan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO sejak tahun 1978. Masyarakat, khususnya lembaga adat, juga sangat berperan besar dalam menjaga kelestarian hutan di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Hutan yang dilalui menuju muara merupakan hutan wisata Danau Lindu
Hutan ini termasuk dalam kategori wilayah enklave Lindu dan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lindu yang secara geografis terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Karena itu, seluruh desa di wilayah ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu. Ya pemirsa, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, finally I'm here. Saya sampai juga di tempat ini. Ini merupakan air terjun level pertama yang merupakan bagian dari Muara Danau Lindu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebenarnya di bawah sana masih ada beberapa lagi air terjun lainnya. Namun saya memutuskan untuk berhenti di sini untuk menikmati alam yang masih perawan ini. Dikarenakan medan yang cukup berat tadi. Nah, saya ingin foto-foto dulu dan menikmati keindahan alam Lindu. I love Lindu. Meskipun perjalanan menuju Muara Danau Lindu cukup menguras tenaga, namun sesampainya di Muara Danau Lindu, rasa lelah dijamin langsung terobati. Menyaksikan pemandangan hutan dan air terjun muara yang sangat eksotik. Dari muara inilah, buangan air Danau Lindu mengalir ke sungai-sungai kecil yang mengalir ke beberapa wilayah di bagian bawah, seperti wilayah Kecamatan Palolo, serta beberapa wilayah di Kabupaten Sigi, dan tentunya menjadi urat nadi bagi pertanian di beberapa wilayah tersebut. Ya pemirsa, setelah saya puas menikmati keindahan air terjun yang ada di kawasan Danau Lindu ini, maka tuntas sudah perjalanan saya dalam program Indonesiaku, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Datang dan kenali Indonesia.